kan kemarin kan sudah ditambah 10 triliun lagi dari 60. Kan untuk tahun ini kan tambah 10 triliun untuk PBI dan selisih iuran dari 46 jadi 56 kan Pak Menteri. Nah ini 10 triliun ini udah ketambahan lagi, jadi apa masih masalah untuk pembayaran untuk kesiapan itu? Silakan Pak Menteri jawab sekalian, nggak usah, terbuka saja Pak Menteri. Ini penting menyangkut masyarakat. Jadi untuk kebetulan Kemenkes interpretasinya sudah sesuai ya Pak Edi ya, maksudnya begitu ya. Mungkin nanti mengenai surat, karena tadi saya juga belum sempat baca secara detail SK-nya, nanti saya koordinasikan dulu dengan beliau. Kebetulan katanya beliau juga sekarang dipanggil DPR sebelah, mungkin pertanyaannya juga kira-kira sama lah di ruang sebelah di Komisi 10, Komisi 8 ya, Komisi 8 ya. Jadi saya mohon izin untuk bisa berkoordinasi dengan Bapak Menteri Sosial mengenai ini, karena saya terima kasih Pak Edi sempat baca, dari kita belum sempat baca di jalan mengenai surat ini. Nanti kita akan berkoordinasi. Kalau mengenai anggaran, memang kita harus bicara dengan Kementerian Keuangan, Bapak. Kalau untuk misalnya 11 juta itu kan kira-kira sebulan 450 miliar lah. Kalau misalnya tadi 100 ribuan itu kan besarnya sekitar 4,5 miliar. Jadi bedanya akan sangat signifikan. Bedanya akan sangat signifikan. Tapi sekali lagi ini ada di pemerintahan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi saya mohon waktu untuk bisa kembali lagi. Sehingga suratnya udah keluar, SK-nya udah keluar dua-duanya, masih ada izin sedikit yang Jadi ya, artinya Pak Menkes hari ini jam 4:14 11 Februari ini belum bisa memastikan apakah yang di cover selama 3 bulan adalah 11 juta atau 120 ribu gitu ya. Saya konfirmasi nih. Boleh saya refresh sedikit. Pemerintah bisa memastikan bahwa yang 100 tadi disebut angkanya sekitar 106 ribu pasien-pasien katastrofik yang berisiko wafat kalau tidak diteruskan layanannya yang keluar dari PBI tetap bisa dilanjutkan. Sedangkan yang sisanya yang 11 nanti akan kita diskusikan, 11 kurang 100. Tapi sudah ada yang bisa. Jadi sudah maju satu step, semua yang katastrofik, yang membahayakan nyawa, itu sudah confirm oleh SK Kemenkes dan SK Kemensos, itu bisa ditindaklanjuti sehingga menghilangkan risiko kehilangan nyawa dan sudah aktif. Oh Pak ini juga bilang sudah aktif. Jadi seenggaknya itu satu step. Boleh kan? Saya itu fakta yang benar. Nah sisanya yang 11 juta kurang 100 ribu ini yang nanti saya akan kembali dengan Bapak Menteri Sosial dan Bapak Menteri Keuangan. Izin itu Pak. Silakan Pak Edi. Ya Pak Menteri, kalau Menteri Keuangan kan jelas toh Pak, 96,8 juta, 11 juta yang dinonaktifkan, kan tidak mengurangi jumlah. APB-nya kan ada. Jadi soal anggaran sebenarnya nggak ada masalah kan. Kalau persoalannya tadi anggaran. Jadi menurut saya jelas sekali kok Pak Purbaya nohoknya Pak Dirut dan Pak Menteri. Duit ada, gua nggak mau malu dong. Jelas sekali loh itu. Artinya komitmen Menteri Keuangan oke dong. Dan anggaran di APBN juga ada. Jadi menurut saya Pak, kalau kita kembali ke bedah 11 juta, rapat yang kemarin kalau hanya merespon yang gagal ginjal dan penyakit katastrofik dan yang lain, itu ekspektasi publik nggak nyampe Pak. Karena yang gaduh bukan hanya itu, tapi yang 11 juta itu. Jadi kalau mau wise 3 bulan itu sebetulnya yang di cover ya betul Pak Menteri 11 juta itu. Tapi mengapa Pak Mensos ada salah atau miss persepsi terhadap keputusan ini? Kalau baca semangatnya 11 juta kok Pak. Oleh karena itu Pak Menteri, kami mendorong 11 juta diberi waktu tenggang 3 bulan. Sesuai dengan yang disampaikan Dimas Dr. Gamal. Itu clear, biar rakyat juga persiapan. Itu wise tuh, menghormati orang miskin. Saran saya itu Pak.
Saya ada boleh luruskan sedikit informasinya supaya pemahamannya sama Pak Edi. Jadi yang 11 juta ini bukan kemudian orang PBI dihapus sehingga jumlah angkanya 96 juta turun jadi 85. Bukan, mekanismenya enggak demikian. Yang terjadi adalah yang 11 juta ini diidentifikasi di data sen bukan masuk kategori miskin, dikeluarkan dari kategori miskin, sehingga ada 46 juta orang yang belum masuk PBI, yang di data DTSN dikategorikan miskin, desil 15, menggantikan yang 11 juta ini. Jadi kalau dari sisi anggaran Kementerian Keuangan sebenarnya, yang dikeluarkan Kemenkyu dengan mengalihkan keluar yang 11 juta yang diidentifikasi bukan masuk kategori miskin ini sama, karena sudah diisi oleh 11 juta pengganti orang yang menurut data sen masuk kategori miskin. Jadi memang kalau ini nanti dimasukkan, ini akan menambah 11 juta dari 96,8 juta. Jadi akan naik menjadi 107,9 juta. Nah ini yang mungkin nanti itu tadi saya mesti bicarakan, karena itu ada di RPJMN, ada di APBN, dan ada di banyak dokumen-dokumen kenegaraan lainnya mengenai angka PBI itu 96,8 juta ini. Tapi kami memahami sekali masukan dari para anggota Dewan, cuma karena ini ada lintas kementerian, izinkan kami berkoordinasi dulu untuk dengan Kementerian Keuangan dan Menteri Sosial. Izin sedikit, pimpinan Dr. Gamal. Silakan Dr. Gamal. Ya, mungkin saya ingin menambahkan 2 poin Pak Menteri. Saya pikir saran untuk Kemenkes itu secara garis besar ada 2 ya. Dalam konteks pelayanan kesehatan, ya kebijakan emergency bypass ya, yang tadi kita bahas ya. Jadi bagaimana Kemenkes memastikan adanya regulasi yang mewajibkan rumah sakit tetap melayani pasien PBI yang baru dinonaktifkan, terutama kondisi gawat darurat, administrasi bisa diselesaikan belakangan. Artinya service first, admin later. Lalu yang kedua, kita bisa lebih dari itu Pak Menteri. Jadi bagaimana Kemenkes ikut mendorong, mengawasi agar rumah sakit tidak alergi atau langsung menolak pasien yang statusnya PPI bermasalah, melainkan membantu mengarahkan proses reaktivasi. Dan yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan Bu Pimpinan, saya pikir penting untuk Kemenkes mendorong integrasi yang lebih kuat antara pembiayaan ya, PBI, APBN dengan APBD ya. Dalam hal ini agar kita mampu melakukan sinkronisasi pembiayaan di pusat dan pemerintah daerah. Dan yang konteks kedua, bagaimana Kemenkes mampu memastikan jaminan pembiayaan terhadap berbagai regulasi-regulasi yang dikeluarkan untuk memitigasi sinkronisasi data. Dan mungkin sedikit tambahan untuk BPJS Kesehatan ya, tambahan minor. Jadi saya mengusulkan Pak, optimalisasi petugas BPJS 1. Jadi petugas BPJS 1 di RS harus dibekali kewenangan dan jalur cepat untuk membantu pasien melakukan reaktivasi atau pendaftaran kembali jika syarat-syaratnya terpenuhi. Dan yang kedua, saya mengusulkan transparansi status di aplikasi. Jadi fitur cek status di aplikasi mobile JKN harus memberikan alasan yang spesifik jika penerima PBI dinonaktifkan. Misalkan dinonaktifkan oleh Kemensos karena tidak memenuhi syarat. Sehingga itu jelas untuk pasien kita, bukan sekedar status nonaktif. Secara prinsip saya ingin katakan begini. Kemenkes dan BPJS Kesehatan jangan hanya menjadi penerima pasif dari data Kemensos. Kemenkes dan BPJS Kesehatan harus menjadi advokat bagi pasien. Masalahnya sekarang ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan. Jadi ketika Kemensos menghapus data, BPJS langsung memutus penjaminan, dan Kemenkes seringkali tidak punya mekanisme intervensi cepat di lapangan. Terima kasih. Mohon izin pimpinan. Silakan Pak Royan. Mungkin mengingatkan saja atas usul yang saya sampaikan, agar informasinya simetris, maka Komisi 9 menjadwal ya, pertemuan Kemenkes, BPJS Kesehatan, kemudian Kemensos, ya, kemudian BPS, agar simetris. Ya. Jadi kita juga harus mendukung nih
Pak Menkes ya, jangan sampai dipaksa menjawab yang bukan kewenangannya. Kita juga mendukung Pak Profesor Ali Gufron yang sudah bekerja keras ya, jangan sampai disalah-salahkan, padahal muaranya bukan di BPJS Kesehatan, tetapi di penonaktifan. Jadi saya singkat saja, kita mengadakan rapat supaya ada secara kelembagaan ya clear gitu, simetris demikian. Karena pada sebelumnya juga saya pernah mengingatkan Pak Mensos di ruangan ini, waktu itu Pak Saifullah Yusuf, saya keberatan dengan penonaktifan 7 juta lebih ya se-Indonesia, termasuk di Kabupaten Bogor, dapil saya itu dinonaktifkan 122.000 lebih. Ya, setelah saya tanyakan, jawaban Pak Mensos kan ini hasil cross check ke lapangan, ya kan. Tapi di lapangan ternyata yang dicoret itu justru yang masih dalam desil 1 sampai 4 yang memang miskin. Jadi demikian pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.